وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang senantiasa Ia berkahi. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah jadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semuanya, sekeluarga. Amin. Langsung kita masuk kepada surah Al-Maidah ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Agak panjang ayatnya. Sebetulnya kalau bisa ini sampai wala ta'tadu ya. Saya coba dulu ambil nafas. Saya dulu mau nyoba ke kata sampai wala ta'tadu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ya, ambil nafas ya. 1, 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Ya
الذين آمنوا ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين. Alhamdulillah. Sudah kita baca. Mudah-mudahan pada setiap huruf yang kita bacakan Allah berikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat kepada kita semuanya. Baik, supaya lebih dekat lagi dengan ayat yang mulia ini, kita artikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau disebut oleh Allah wahai orang-orang yang beriman, ini berarti sebuah panggilan khusus, sebuah seruan khusus bagi orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa tidak bagi semua manusia? Karena isi dari ayat ini tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Bukan tidak bisa, manusianya tidak mungkin mau melakukan ini kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi hanya orang yang beriman yang pasti mau melakukan ini. Nah, kalau dia dikasih tahu, pasti dia nurut. Itulah orang-orang yang beriman. Saya pernah menerangkan tentang kata ya ayyuha, artinya bahwa setelah perkataan ini pasti ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang amat penting yang mau diberitahukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita ini semuanya adalah orang-orang yang beriman, insya Allah, yang akan melaksanakan isi daripada ayat ini. Nah, isinya apa? Atau seruan Allah apa? Informasi apa yang mau diberitahukan oleh Allah di dalam ayat ini? Kita lanjutkan. La tuharrimu. Janganlah kalian mengharamkan. Janganlah kalian mengharamkan. Nah, janganlah kalian mengharamkan. Wahai orang yang beriman, ini Allah melarang. Aku larang kalian, kata Allah, mengharamkan. Kalian semuanya tidak boleh mengharamkan thayyibati, yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya. Saya tadi lihat di kamus bahwa thayyibati itu, thayyib itu artinya yang baik-baik, yang lezat-lezat, yang enak-enak, yang sehat-sehat, begitu. Itu arti daripada thayyibat. Jadi yang enak, yang sehat, yang baik, yang lezat, begitu artinya. Itu arti daripada thayyib. Kalau kita lihat di tafsir, maka thayyibat ini diartikan dengan sesuatu yang
disukai oleh manusia, sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia, sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat, sesuatu yang sehat, sesuatu yang nyaman. Ini arti daripada thayyib, sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia, atau sesuatu yang disenangi oleh diri manusia. Ma ahallallahu, Apa yang telah Allah halalkan. apa yang telah dihalalkan Allah lakum, bagimu, bagi kalian. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, yang lezat-lezat, yang disukai oleh kalian, yang disukai oleh jiwa kalian, yang telah dihalalkan Allah bagi kalian. Nah, ini larangan, benar-benar keras ini larangannya. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang baik, sesuatu yang enak, sesuatu yang disenangi oleh jiwa, yang disukai oleh jiwa manusia, dan sesuatu itu halal bagi kalian. Tidak boleh mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Tidak boleh. Ya. Kelakuan ini benar-benar tidak boleh dilakukan. Kalau Allah telah menghalalkannya, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Kalau yang umum bagaimana? Yang umum itu adalah orang suka menghalalkan yang haram. Kan sering kita dengar, gak apa-apa sedikit yang penting halal. Nah, kebanyakan manusia adalah menghalalkan yang haram. Jadi yang tidak boleh atau yang haram-haram, dia tetap mengkonsumsinya, dia tetap memakannya, dia tetap melakukannya. Sudah haram tetap ia makan. Ya, daging babi, ya haram, dia makan. Begitu itu yang umum. Nah, ini sesuatu yang baik, tapi ada di antara manusia itu yang mengharamkannya. Seperti dalam suatu kisah pada masa Rasulullah, ada orang yang atau sahabat yang ingin terus-menerus puasa. Aduh ya Rasulullah, saya ingin puasa terus-menerus saja. Saya ingin puasa terus-menerus. Karena apa? Karena makanan itu hanya akan menjauhkan kita kepada atau daripada Allah. Saya akan puasa terus saja. Kemudian ada lagi, saya akan sholat terus, melean, nggak tidur, semalaman sholat. Kemudian ada lagi yang saya tidak akan menikah, saya akan menjauhi perempuan. Ada lagi yang mengatakan saya tidak mau makan daging, karena daging itu enak mungkin. Satu yang enak itu cenderung melupakan kita daripada Allah. Maka hal seperti ini terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda yang intinya tidak boleh melakukan seperti itu. Yang terbaik dari kalian itu adalah saya, kata Rasulullah. Saya yang paling dekat sama Allah. Saya ini puasa, tapi saya juga berbuka. Ya, saya ini puasa, tapi saya juga berbuka. Saya ini sholat malam, tapi saya juga tidur. Ya, saya juga tidur.
kata Rasulullah. Dan saya ini juga menikah, kata Rasulullah. Ini adalah ketentuanku, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti ketentuanku, tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Begitu. Jadi sesuatu yang halal itu tidak boleh diharamkan. Mentang-mentang niatnya saya ingin dekat kepada Allah, sudah saya mau puasa terus saja, nggak mau berbuka dari pagi sampai pagi lagi, karena makanan itu dunia. Maka dunia itu kan, makanan itu kan termasuk bagian dari dunia, hanya akan menjauhkan kita daripada Allah. Nah, begitu. Terus akhirnya dia puasa tanpa berbuka. Nggak boleh seperti itu. Itu adalah sesuatu yang haram dan berdosa besar. Nah, kenapa ayat ini digandengkan dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang kaum Nasrani? Karena apa? Coba kita lihat. Sebelumnya Allah memuji kaum Nasrani bahwa mereka itu paling dekat hubungannya dengan orang-orang yang beriman dengan kaum muslimin. Dia mencintai kaum muslimin. Ya. Bahkan ketika orang-orang Yahudi sebagian besar bermusuhan dengan kebenaran, maka mereka paling dekat dengan kebenaran. Kenapa? Karena di antara mereka ada ahli-ahli agama. Ada orang-orang yang mempunyai ilmu agama di antara mereka, yaitu para pendeta, dan ada juga ahli ibadah atau para rahib. Nah, tapi apa dalam semua hal mereka itu benar? Enggak, tidak diakui semuanya sama Allah. Salah satunya adalah tentang ini. Ya, mereka adalah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ya, apa misalnya? Yaitu mereka tidak mau menikah. Mereka tidak mau menikah. Kan tidak boleh itu. Itu adalah sesuatu yang halal, tapi mereka haramkan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh berperilaku seperti itu. Dan kita lanjutkan. Bab berikutnya adalah wala ta'tadu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Nah, ini sungguh keterlaluan orang-orang yang seperti ini, kata Allah. Keterlaluan apa? Mereka sudah melampaui batas, terlalu. Jadi apa-apa itu kalau terlalu, itu pasti tidak baik. Pasti tidak baik. Sholat terus gak pernah tidur. Ya sudah, meskipun niatnya untuk Allah, tapi karena sampai mendolimi dirinya, bahwa diri kita ini perlu tidur. Ya, perlu tidur di kasur, maka kelakuannya ini adalah menjadi haram, menjadi sebuah larangan. Tidak boleh seperti itu. Puasa terus. Bahkan dia kalau bisa puasa 24 jam. Atau yang kita kenal di masyarakat ada yang melakukan puasa mutih. Puasa mutih. Puasa mutih itu yang saya dengar nggak makan apa-apa ya, cuman minum air saja. Nggak tahu saya sebenarnya kayak apa, tapi yang pernah saya dengar gitu, puasa 7 hari 7 malam. Nggak boleh seperti itu. Itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan berdosa besar. Ya, meskipun niatnya baik, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya tetap tidak boleh. Tetap adalah sesuatu yang haram. Karena makan itu adalah halal, tidur itu adalah halal, dan menikah itu adalah halal. Nah, ini tidak boleh diharamkan dengan menjauhinya begitu.
Kalau sampai melakukan seperti itu adalah termasuk golongan yang melampaui batas, melampaui ketentuan agama. Ini pernah kita terangkan dahulu tentang masalah melampaui batas ini. Jadi agama itu ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Daging babi misalnya haram, tapi ketika dalam kondisi yang darurat, terpaksa, maka dihalalkan oleh Allah. Tapi ada batasnya, seperlunya saja. Seperlunya saja. Nah, mentang-mentang ketika darurat, daging babinya banyak, maka dia dibungkus, dibungkus dibawa pulang. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya melampaui batas, tidak seperlunya lagi. Kita teruskan dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, tidak menyenangi al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, begitu. Ya, kalau ngantuk, ya sudah tidur, kan begitu. Kalau lapar, ya sudah makan, kan begitu. Makan. Tidak boleh dipaksa-paksa begitu. Sudah saya mau puasa terus tanpa berbuka. Tidak, batasnya adalah maghrib. Batasnya adalah maghrib, harus berbuka. Ya. Kalau tidak berbuka, namanya dia melampaui batas, keterlaluan. Nah, jangan dikira berbuat baik seperti itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, malah akan berbalik menjadi sebuah keharaman. Ya, begitu kira-kira gambaran singkat daripada ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang tidak umum, yaitu bahwa ada sebagian manusia yang beraktivitas atau melakukan atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, tidak boleh. Atau mungkin mirip dengan ini juga adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu juga tidak boleh, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Atau serupa juga adalah mementingkan sesuatu yang tidak penting. Begitu. Mementingkan sesuatu yang tidak penting, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu juga mirip dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya. Jadi karena kita ini semuanya terbatas, serba terbatas, mata kita ini terbatas, pendengaran kita itu juga terbatas, perut kita ini juga terbatas, kalau makan tidak boleh kekenyangan, begitu, ada batasnya. Kemudian umur kita pun juga terbatas, hidup kita pun juga terbatas, tugas kita juga terbatas, bahkan wewenang kita, tugas dan kewajiban kita, wewenang kita ini sama Allah diberikan batas-batas. Jadi tidak boleh melampaui batas-batas ketentuan yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Ya. Ini kira-kira gambaran singkat daripada ayat 87 ini. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan. Hanya Ustaz. Iya, Pak. Kalau hukumnya seperti
Bekicot kan dulu pernah sebagai obat itu gimana hukumnya? Seperti Saya tidak kata tahu. yang dimakan itu. Saya bekicot itu hukumnya gimana? Kalau bekicot sendiri, hukum dasarnya bagaimana, Pak? Tidak boleh ya? Menjijikan ya. Saya kurang tahu ini, Pak. Coba yang lain ini. Hukum dasarnya bekicot itu gimana ini? Pak Heri mungkin pernah dengar? Kalau bekicot itu ya itu menjijikan katanya. Iya. Iya, kalau dalam kategori menjijikkan memang diharamkan ya. Cuman saya dalilnya saya belum tahu ini, nanti saya carikan. Cuman yang dimaksud di sini adalah kalau keperluannya memang untuk obat, ya insya Allah nggak mengapa. Kalau memang obatnya cuma itu ya, obatnya cuma tidak ada obat lain maksudnya. Kalau memang ini tidak boleh loh ya, kalau memang tidak boleh. Saya kurang tahu ini boleh enggaknya bekicot ini. Kalau memang tidak boleh, berarti harus mencari alternatif dulu. Nah kalau memang udah terpaksa pengobatannya harus pakai ini, ya digunakanlah, tak apa-apa kan ini untuk obat gitu. Kira-kira begitu Pak Budi ya. Masih ada unek-unek. Kadal juga kan sebagai obat katanya untuk penyakit kulit Pak. Kadal itu kan gitu. ada. Iya, saya pernah dengar juga itu. Jadi Iya pernah yang dengar. berobat dengan apa? Kadal, ada yang juga berobat dengan ular. Terus anaknya tikus itu loh, apa itu namanya? Jinjil. Iya, aku pernah dengar. Iya. Cobalah cari obat-obat yang lain ya. Iya. Yang halal, yang toyib ya Pak ya. Iya, yang halal masih banyak kok obat-obatnya yang lain. Begitu ya. Tapi kalau memang itu adalah sesuatu yang keterpaksaan ya, monggo digunakan ya. Apa-apa. Tapi seperlunya maksudnya. Iya. Seperlunya. Sebagaimana Allah mengharamkan babi ketika terpaksa ya dibolehkan. Tapi ya jangan menggunakan kesempatan di dalam kesempitan itu, nanti malah dibuat dibuat dendeng ya, dibuat apalah, itu namanya sudah masuk ke bab melampaui batas. Baik, kalau nggak ada lagi, coba kita baca dulu. Enggak, Pak Budi dulu baca. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang yang beriman, janganlah mengharamkan yang baik, thayyib, dan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah bagi kalian, dan jangan kamu melampaui batas. Sudah Ustaz. Terus sampai akhir. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Berikutnya Pak Nanda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik.
apa yang telah dihalalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Baik, saya kira cukup ya, 2 orang aja dulu. Kita langsung teruskan dengan membacakan tafsir yang lebih lengkap daripada surah Al-Maidah ayat 87 ini. Ayat ini dibagi menjadi 3 bagian dalam tafsirnya. Yang pertama atau bagian yang pertama adalah Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Apa maksudnya ini? Kita lihat di tafsir Kementerian Agama. Yang pertama, ayat ini diturunkan berhubungan dengan beberapa orang sahabat yang keliru di dalam memahami dan di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Mereka menyangka, mereka mengira bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah harus melepaskan diri dari segala macam kenikmatan dunia. Mereka berpendapat bahwa kenikmatan itu hanya akan melalaikan mereka di dalam beribadah kepada Allah. Allah ciptakan hal-hal yang baik dan Dia halalkan untuk mereka. Itu bermakna bahwa hal itu pasti membawa kebaikan untuk mereka. Allah ciptakan hal yang lain dan Dia haramkan untuk mereka. Maka itu bermakna bahwa hal itu akan membawa mudarat untuk mereka. Tafsir Kementerian Agama untuk bagian yang pertama. Kita lihat tafsir yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan dengan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sebagian dari para sahabat Nabi yang mengatakan, kita kebiri diri kita ini, tinggalkan nafsu syahwat atau keinginan dunia dengan cara mengembara di muka bumi seperti para rahib di masa lalu. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah hingga beliau bersabda, aku ini juga berpuasa, tapi aku berbuka. Aku ini juga sholat, tapi aku pun juga tidur. Dan aku pun menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak suka dan tidak mengamalkan ketentuanku ini, maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya di dalam tafsir Ibnu Katsir masih banyak membawakan hadis yang lain, tapi mirip-mirip gitu. Coba kita lihat tafsir Al-Munir. Maksud dari bagian yang pertama ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan diri kalian dari hal-hal yang baik, yaitu segala sesuatu yang disenangi atau disukai oleh jiwa kalian, sesuatu yang mengandung manfaat bagi diri manusia, yaitu dengan cara meninggalkannya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, padahal sesuatu itu adalah halal bagi kalian dan bermanfaat bagi diri kalian. Tafsir Al-Munir. Jadi nggak boleh mengharam kalau sesuatu itu adalah sudah dihalalkan oleh Allah,
tidak boleh kita mengharamkannya. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang tidak mau makan daging? Saya nggak mau makan daging kambing. Ya kalau bukan untuk mengharamkan, sekedar nggak mau saja, misalkan, waduh kalau aku makan daging kambing terus jadi pusing ya nggak apa-apa kalau begitu. Kalau begitu tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Ini untuk bagian yang pertama. Atau bagian yang kedua adalah wala ta'tadu. Janganlah kalian melampaui batas. Maksudnya adalah walaupun Allah telah menyediakan, walaupun Allah telah menghalalkan hal-hal yang baik bagi hambanya, tetaplah hal tersebut harus diperlakukan dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Jadi tidak boleh mentang-mentang halal terus kita melakukannya dengan berlebih-lebihan. Misalnya berlebihan dalam hal makanan atau perbuatan yang melampaui batas dalam hal makanan. Memakan makanan yang baik atau mengkonsumsi makanan yang baik dan halal tetapi sampai kebanyakan atau sampai kekenyangan. Nah, saya katakan tadi bahwa perut kita ini mempunyai batas. Ya, perut kita ini mempunyai batas. Jadi kalau kita makan sampai kenyang, ya tidak apa-apa, itulah batasnya. Tidak boleh sampai terlalu kenyang. Nah, ini masuk dalam perbuatan yang berlebih-lebihan. Ya. Padahal dia tahu bahwa makan yang terlalu kenyang itu dapat mengganggu kesehatan dan tidak baik bagi pencernaan manusia dan akan merusak akal pikirannya. Dana, pikiran, dan waktunya hanya sibuk tertuju kepada masalah makanan dan minuman. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi dikit-dikit makan, minum, sehingga dia sampai lupa kepada hal-hal penting lainnya. Begitu. Yang dipikirkan hanya makan, makanan dan minuman. Kita suka dengan dunia, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Seperlunya saja. Ya. Apa itu dunia? Dunia itu kalau dalam surah Al-Imran kan ada 6 atau ada 8 tuh kan. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah anak-anak, wal banina wal qanatiril muqantarah, harta yang bertumpuk dari emas dan perak, kemudian wal khailil musawwamah, kendaraan, kuda tunggangan, kendaraan, kemudian habis itu apa? Sawah ladang, jadi tanah. Nah, itulah dunia. Siapa yang nggak suka dengan itu? Semua orang pasti suka. Itu kesenangan jiwa manusia, kesenangannya diri manusia itu seperti itu. Ya, Allah tidak mengharamkan halal itu, Allah halalkan semuanya untuk kita. Makanya kita tidak boleh mengharamkannya. Tidak boleh meninggalkan hal-hal itu meskipun alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pun juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Sehingga waktunya habis untuk memikirkan dunia. Itu juga tidak boleh, juga sama-sama haram. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Makanya umat ini dikenal dengan ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Termasuk juga perbuatan melampaui batas dalam hal makanan adalah ia tidak peduli dengan masalah hal-hal yang halal dan baik.
Ya pokoknya makanan dimakan saja, cicak dimakan, kemudian hal-hal yang nggak boleh itu dimakan. Ya anak tikus juga dimakan, katanya sehat. Ya nggak boleh lah hewan seperti itu. Makan yang jelas-jelas halal. Nah, kemudian bahkan ia melampauinya kepada hal-hal yang merusak dan berbahaya, dibenci bahkan diharamkan oleh agama. Ini tafsir dari Kementerian Agama untuk bagian yang kedua. Wala ta'tadu. Janganlah kalian melampaui batas. Kita lihat tafsir yang lainnya, maksudnya adalah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mempersempit diri kalian dengan mengharamkan hal-hal yang telah diperbolehkan bagi diri kalian. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal, tapi jangan pula kalian melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalam memakai dan mengkonsumsinya. Ambillah, gunakanlah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kalian, serta cukup bagi kalian. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila berinfak atau membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, akan tetapi berinfak itu di antara keduanya. Begitu. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam berinfak, dalam membelanjakan harta, tidak boleh juga terlalu kikir. Ya, berinfak terlalu boros, membelanjakan harta terlalu boros, itu juga melampaui batas, sampai halal yang nggak perlu itu dibeli. Ya, itu namanya termasuk berlebihan. Tidak juga kikir, tidak juga kikir. Nah, itu juga termasuk berlebihan. Misalkan makannya cuman makan tiwul aja tiap hari. Enggak juga begitu gitu loh. Kalau misalkan kepingin yang lain ya dibelilah. Kalau ada uangnya begitu. Tetapi tidak boleh juga berlebih-lebihan. Wah, tapi saya soalnya seneng tiap hari makan tiwul enak Ya nggak apa-apa kalau begitu. Maksudnya bukan yang kayak gitu. Maksudnya adalah karena saking kepingin hematnya makan tiwul aja. Enggak begitu, itu termasuk ke dalam kategori kikir ya. Sehingga sakit sampai mungkin anaknya atau istrinya kepingin beli apa gitu. Mungkin pingin beli bakso misalnya. Oh nggak boleh, bakso mahal, makan tiwul aja. Jadi sepanjang hidupnya makan tiwul aja. Itu juga nggak boleh. Itu namanya terlalu kikir. Ya. Saya pernah cerita dulu, ada seseorang yang yang saking hematnya sampai makan nasi jagung aja tiap hari. Jadi suatu ketika istrinya itu kepingin beli beras supaya nggak makan nasi jagung gitu ya. Dipukulin itu, dimarahin habis-habisan karena beli beras sekilo. Kalau pakaiannya juga tidak mau beli, compang-camping aja pakaiannya kemana-mana, bahkan sampai bertamu itu pakaiannya compang-camping, sampai dikasih orang pakaian supaya pakaian yang bagus, supaya yang benar pakaiannya nggak mau dibuang. Itu sebetulnya bukan tidak mampu beli pakaian, mampu, bisa beli pakaian, tapi karena saking kikirnya gitu loh, saking kikirnya tidak mau beli.
sehingga hartanya sampai bertumpuk-tumpuk, sampai punya sapi itu 10, coba punya sapi 10, berapa itu dari sapinya aja. Nah, sampai apa? Saking ingin menumpuk harta begitu, sampai dia tidur dengan sapinya setiap hari, takut hilang. Ya, tidur di kandang sapi, bukan tidak punya rumah, ya, tapi punya rumah, tapi karena takut sapinya hilang, dia tidur di kandang sapi setiap hari. Istrinya ditinggalkan, ya, tidur dengan sapi. Nah, suatu saat sapinya dicuri orang, ya, sehingga hilang, kalau nggak salah 6 apa 5 gitu, dicuri orang. Akhirnya ramai kan di kampung. Ini kejadian betulan ini. Jadi ramai di kampung, dikejar itu malingnya dengan orang sekampung, sampai ke hutan-hutan gitu, dilempari sama malingnya. Kan malingnya juga banyak, dilempari batu, ada yang kena kepalanya. Ya lari lagi, nggak jadi ngejar, gelap. Akhirnya hilanglah hartanya, hilanglah separuh dari hartanya yang dia tumpuk-tumpuk. Coba kalau dibuat untuk makan sehari-hari yang wajar, saya kepingin beli ikan mujair misalnya, ya sudah belilah kalau ada. Ya, tidak perlu dihemat-hemat sampai sebegitunya. Begitu, itu termasuk dalam kategori yaqturu. Ya, tidak boleh terlalu kikir. Walam yaqturu, tidak boleh terlalu kikir, juga tidak boleh terlalu boros. Tidak boleh boros, tidak boleh kikir, begitu. Nah, orang Islam itu harus di antara keduanya. Saya ngomong sapi ini malah jadi teringat kabar beberapa hari yang lalu, ya. Ada di Sidoarjo, ada orang yang menikah sama sapi, begitu. Menikah sama sapi tidak boleh, ya, tidak boleh begitu. Itu kan sesuatu yang tidak halal kan. Jadi kalau ini menghalalkan yang haram. Menikah sama perempuan begitu loh. Menikah sama sejenis. Kok sejenis ya? Lain jenis tapi maksudnya sama-sama manusia gitu loh. Nah, sekarang kan lagi ngetren ya ngomong-ngomong kayak gitu. Menikah sesama jenis, LGBT, katanya lagi ngetren plat nomor L687 CUK. Nah, ini orang-orang Surabaya ini, ya, L687 CUK. Hati-hatilah, kita di zaman ini harus punya pegangan yang kuat, ya. Harus punya pegangan yang kuat. Memegang agama di zaman seperti ini seperti memegang bara api, ya, seperti memegang bara api. Bara api itu kalau dipegang luar biasa panasnya, ya. Artinya apa? Memegang agama di zaman yang seperti ini ujiannya sangat berat. Ujiannya sangat berat. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar, ya. Begitu. Kita teruskan. Tidak boleh, itu tadi dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan tidak boleh melampaui batas. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir, tidak boleh melampaui batasan-batasan yang halal sehingga menyebabkan kalian keluar dari batas-batas aturan atau batas-batas syariat. Ya. Jangan kalian berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang baik dan makanan yang halal, atau mengharamkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang halal. Sikap melampaui batas atau keterlaluan ini mencakup dua hal. Yang pertama terkait dengan bendanya atau dengan objeknya, yaitu berlebihan dalam menggunakannya. Yang kedua, yaitu melanggar batas aturan sehingga termasuk ke dalam keharaman. Sehingga masuk ke dalam keharaman. Nah, ini maksudnya melampaui batas. Jadi berlebihan dalam menggunakan hal yang halal itu juga melampaui batas.
melanggar batas aturan itu juga melampaui batas, sehingga dia masuk ke dalam keharaman, masuk kepada wilayah haram. Ya sama, kalau kita ngomong melampaui batas ini kan miriplah dengan batas-batas tanah misalnya, batas tanah. Oh, ini batas tanah kita. Nah, maka kita tidak boleh mendirikan suatu bangunan bukan pada batas kita. Ya, bukan pada batas kita. Itu adalah suatu hal yang haram, dan itu akan menjadi dosa yang terus-menerus, akan menjadi azab yang terus-menerus bagi dia selama dia memakai tanah yang bukan batasnya. Ini termasuk melampaui batas, ya, melampaui batas, masuk ke dalam batas orang lain, batas tanah orang lain. Sama juga dengan masalah wewenang. Masalah wewenang. Jadi wewenang kita ini sampai mana? Kita harus tahu. Nah, begitu kita masuk ke dalam keluar dari wewenang kita, maka ini sudah dikatakan melampaui batas dan masuk kepada ranah orang lain. Termasuk juga membangun jalan. Saya dulu pernah bangun jalan di Wonoayu, di Sidoarjo itu ya, jalan kabupaten. Terus itu kan bergandeng sama jalan provinsi itu. Nah, kita berdasarkan instruksi dari Pimpronya di Sidoarjo, kita perpanjang ketika pertigaan dengan jalan provinsi di Wonoayu itu, perpanjang 50 meter ke kanan, 50 meter ke kiri, kerepnya itu loh, batas jalannya itu. Kita cat yang bagus, jadi jalannya jadi bagus. Nah, maka kita semua beserta pejabat di Sidoarjo itu dipanggil itu ke provinsi. Dikatakan bahwa kalian telah masuk ranah orang lain. Nah, di sidang itu, di provinsi itu. Padahal kita bukan merusak, kita itu memperbaiki. Nah, itu juga nggak boleh ternyata, nggak boleh. Meskipun tujuannya untuk memperbaiki, tapi kalau itu ranah orang lain, tidak boleh kecuali dengan izin. Begitu. Hati-hati ini dengan masalah batas ini, masalah batas-batas. Termasuk melampaui batas adalah beribadah dengan berlebihan. Beribadah dengan berlebih-lebihan. Meskipun tujuannya adalah untuk Allah, meskipun tujuannya untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah, baik yang dilakukan dengan cara bersumpah, bernazar, maupun yang lainnya. Islam memegang prinsip wasatiyah, yaitu pertengahan atau prinsip keseimbangan. Tidak berlebihan, tidak pula kikir, tidak menjauhi materi dan kesenangan hidup yang memang boleh, tidak juga mengikuti gaya hidup para rahib, dan gaya hidup zuhud yang mengantarkan seseorang kepada kesengsaraan hidup. Hidup sengsara menyiksa diri dan membuat tubuh menjadi lemah dan kekurangan. Ini juga melampaui batas. Tidak juga berarti boleh tenggelam di dalam menuruti keinginan hawa nafsu dalam menikmati kesenangan hidup melebihi kadar yang seharusnya atau melebihi batas kewajaran. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Langsung kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga. Sudah siang, saya bacakan cepat. Bagian yang ketiga adalah Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya adalah bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan harus selalu berada di dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haram, batas-batas yang dapat diketahui oleh akal, fikiran, dan perasaan,
Misalnya seperti masalah banyak dan sedikit. Nah, ini hanya bisa diketahui oleh akal dan pikiran atau perasaan. Ini batasnya maksudnya. Misalnya masalah kenyang atau lapar. Ada seseorang makan sepiring, itu sudah kenyang. Ada yang makan setengah piring, itu sudah kenyang. Itu relatif. Jadi tidak bisa mengatakan seseorang makan sepiring, wah kamu itu makan kebanyakan, melampaui batas, kamu nggak bisa. Karena ukuran setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ukuran kenyang setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kenyang dengan setengah piring, maka dia kalau mau makan satu piring, itu masuk ke dalam kategori berlebihan. Ada orang makan satu piring, baru kenyang, ya berarti satu piring tidak termasuk dalam kategori berlebihan. Nah, tergantung pada masing-masing. Ya, hanya diketahui, batasnya hanya diketahui oleh perasaan dia sendiri. Nah, kalau sudah berasa kenyang, ya sudah. Seperti masalah manfaat dan mudarat. Ya, seperti tadi dulu, makan daging kambing. Ya, ada yang kadang membawa mudarat bagi orang-orang tertentu. Suatu hal yang harus kita ingat adalah prinsip di dalam syariat Islam, yaitu apapun yang halal di dalam agama pasti bermanfaat dan tidak akan berbahaya. Apapun yang diharamkan oleh agama ini pasti berbahaya dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu tidak boleh mengubah-ubah sendiri hukum-hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah yang maha tahu apa yang baik dan bermanfaat bagi hamba-hambanya. Dia jugalah yang maha tahu apa yang berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu dia menciptakan hukum halal dan haram. Ini tafsir dalam Kementerian Agama untuk bagian yang terakhir. Kita lihat dalam tafsir Al-Munir, penyebab dari larangan ini, larangan mengharamkan hal yang halal dalam ayat ini adalah bahwa karena Allah membenci orang-orang yang berperilaku melampaui batas. Allah membenci orang-orang yang keterlaluan. Allah membenci orang-orang yang suka masuk kepada yang bukan batasnya atau keluar dari batas-batasnya. Dia pun akan menghukum orang-orang yang suka melanggar batas dan wewenangnya. Allah akan menghukum orang-orang yang suka melanggar ketentuannya, termasuk orang yang mengharamkan apa yang telah dihalalkannya. Meskipun hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri dan beribadah kepadanya. Ini penjelasan tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga atau yang terakhir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak membahasnya. Langsung kita lanjutkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 87 ini? Saya mencatatnya ada 10. Yang pertama, tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram dan juga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, terus bagaimana? Haramkan yang haram, halalkan yang halal. Nah, itu. Yang kedua, yang halal itu pasti bermanfaat dan yang haram itu pasti membawa mudarat. Pelajaran yang ketiga, melaksanakan ajaran agama tidak boleh berdasarkan perasaan. Ya, seperti tadi dia memahami sendiri, ya sudah kalau gitu kita sholat malam aja sepanjang malam sampai tidak tidur. Nah, itu melaksanakan ajaran agama berdasarkan
atau dihukum-hukumi sendiri berdasarkan perasaannya supaya lebih dekat sama Allah katanya. Gak boleh. Tapi melaksanakan ajaran agama harus berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau berdasarkan dalil. Yang keempat, Islam mengajarkan keseimbangan. Ini pelajaran yang keempat, bahwa Islam mengajarkan keseimbangan atau pertengahan. Ya, berpuasalah tapi juga berbukalah. Sholatlah tapi juga tidurlah. Nah, kerjalah tapi juga beribadahlah. Ya. Tidak boleh terlalu boros, tidak boleh juga terlalu kikir. Tidak boleh boros, tidak boleh kikir, dan lain sebagainya. Diciptakannya halal dan haram itu hanya sebagai ujian dari Allah. Ini pelajaran yang kelima. Bahwa Allah menciptakan halal dan haram itu adalah sebagai ujian. Diciptakannya halal dan haram itu sebagai ujian buat manusia. Kalau kita bisa menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak melampaui batas, berarti kita sudah lulus dari ujian ini. Yang keenam, tidak boleh atau dilarang kita berperilaku melampaui batas di dalam segala hal. Baik dalam hal makanan, dalam hal pakaian, yaitu melebihi kapasitas dan kebutuhan. Berlebihan dalam menggunakannya atau kekenyangan dalam hal makanan misalnya, atau melanggar batas-batas aturannya, misalnya dalam masalah daging babi yang saya terangkan tadi. Pelajaran yang ketujuh, bahwa setiap kegiatan dan aktivitas harus selalu berada dalam batas yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu batas-batas halal dan haram yang berdasarkan dalil-dalil agama, batas banyak dan sedikit, manfaat dan mudarat bisa diketahui dengan akal dan perasaan. Pelajaran yang kedelapan adalah bahwa Allah Maha Tahu segala sesuatu yang baik dan bermanfaat sehingga Dia menghalalkannya. Pun Dia Maha Tahu segala sesuatu yang buruk dan berbahaya sehingga Ia pun mengharamkannya bagi kita. Pelajaran yang kesembilan adalah bahwa Allah sangat benci kepada orang yang melampaui batas, sehingga hal ini menjadi penyebab larangan dalam ayat ini, yaitu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Dan pelajaran yang terakhir adalah Allah akan menghukum orang-orang yang keterlaluan dan melampaui batas serta melampaui ketentuannya, meskipun hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Akan Allah hukum orang-orang seperti ini. Ya, demikian 10 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 87. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang melampaui batas, tidak mengharamkan yang sudah dihalalkan Allah, pun tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkannya. Ya, tidak juga mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, gitu ya. Tidak mementingkan sesuatu yang tidak penting. Ya. Tempatkan sesuatu itu sesuai porsi dan wewenangnya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kalau ada mic-nya dinyalakan ya. Baik,
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pengajian tafsir kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.